Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa dianugerahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan laporan hasil praktikum mata kuliah konservasi tanah dan air. Perkenalkan, nama saya Andrian Pratama, NRM 04.1.17.0902, mahasiswa tingkat 4A Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan jurusan Pertanian. Adapun topik bahasan yang dijelaskan dalam presentasi kali ini diantaranya yang pertama alat, bahan, dan cara kerja. Dijelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan selama kegiatan praktikum, serta cara kerja yang digunakan berupa waktu dan tempat, kemudian teknik pengambilan data. Materi selanjutnya adalah mengenai metode pengolahan lahan. Dijelaskan mengenai metode pengolahan yang digunakan oleh petani, pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan metode pengolahan, dan kelebihan serta kekurangan dari metode tersebut. Materi selanjutnya adalah mengenai tahapan pengolahan yang dilaksanakan oleh petani, dimulai dari kegiatan penyemprotan herbisida, pengolahan lahan, pemupukan dan pengapuran, serta pembuatan bedengan. Materi bahasan yang terakhir adalah analisa biaya pengolahan lahan. Dijelaskan mengenai biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam kegiatan pengolahan lahan. Topik bahasan yang pertama adalah alat, bahan, dan cara kerja. Alat dan bahan yang digunakan selama kegiatan praktikum diantaranya handphone, laptop, dan alat tulis. Waktu dan tempat kegiatan praktikum pengolahan tanah secara konservasi dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2021 bertempat di Desa Naluk, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Adapun cara kerja yang dilakukan dalam teknik pengambilan data diantaranya adalah dengan metode wawancara dan kajian referensi. Topik bahasan selanjutnya adalah mengenai metode pengolahan lahan. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan melalui metode wawancara dengan Bapak Tasim selaku petani cabai di Desa Naluk, metode pengolahan lahan konservasi yang dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu secara manual dan secara mekanisasi. Penentuan metode yang diterapkan oleh petani disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia. Pemilihan metode pengolahan lahan konservasi secara manual dipilih jika terdapat SDM berupa buruh tani. Sedangkan jika tidak terdapat buruh tani yang tersedia, maka metode pengolahan lahan yang dilakukan adalah secara mekanisasi. Kelebihan dari pengolahan lahan konservasi secara manual diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh wilayah lahan akan terolah dengan baik. Hal ini dikarenakan ketika pengolahan lahan secara manual menggunakan cangkul tidak memerlukan ruang yang besar, sehingga seluruh bagian lahan dapat terolah dengan baik. Kedua, biaya yang dibutuhkan relatif murah, karena tidak ada biaya yang digunakan untuk menyewa alat dan mesin pertanian, dan lain-lain. Ketiga, mudah digunakan. Pengolahan lahan secara manual relatif lebih mudah digunakan karena tidak memerlukan kompetensi keahlian tertentu, sehingga hampir setiap petani bisa melakukannya. Dan yang terakhir adalah tidak terkendala topografi lahan.
Pengolahan lahan secara manual tidak terkendala topografi lahan sehingga bisa dilakukan di berbagai macam topografi seperti mendatar, belereng, dan lain-lain. Sedangkan kekurangan dari pengolahan lahan konservasi secara manual diantaranya, yang pertama memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Efisiensi kerja dengan menggunakan metode secara manual relatif lebih lama karena keterbatasan tenaga. Hal ini berdampak pada waktu yang dibutuhkan ketika pengolahan lahan akan lebih banyak dibanding dengan menggunakan alsintan. Kekurangan yang kedua adalah memerlukan banyak tenaga kerja. Berdasarkan hasil wawancara, perbandingan jumlah kebutuhan tenaga kerja antara secara manual dengan menggunakan mekanisasi adalah 10 kali lipat, di mana dengan menggunakan metode secara manual, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 10 kali lipat dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan metode mekanisasi. Dan kekurangan yang terakhir adalah efektivitas kerja yang relatif lebih sedikit. Berbagai kendala seperti keterbatasan tenaga, kemudian waktu yang relatif lebih lama, menyebabkan efektivitas kerja dari metode secara manual lebih sedikit dibandingkan dengan secara mekanisasi. Sedangkan kelebihan dari pengolahan lahan konservasi secara mekanik diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk pengolahan lahan relatif lebih cepat dibanding dengan waktu pengolahan secara manual. Kemudian, tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah efektivitas kerja lebih baik karena waktu dan tenaga yang dibutuhkan lebih sedikit dibanding dengan secara manual dengan hasil kerja yang relatif lebih baik. Adapun kekurangan dari pengolahan lahan konservasi secara mekanik, yang pertama adalah relatif mahal. Biaya yang dibutuhkan relatif lebih mahal dibandingkan dengan pengolahan lahan secara manual. Biaya tambahan yang dibutuhkan seperti biaya sewa alsintan, biaya perawatan mesin, biaya operator, dan lain-lain. Kekurangan selanjutnya adalah tidak seluruh bagian lahan akan terolah. Alsintan yang digunakan dalam pengolahan lahan umumnya memiliki dimensi yang relatif lebih besar, sehingga tidak semua bagian lahan akan terolah dengan mesin. Para petani umumnya mengolah lahan yang tidak terolah ini dengan menggunakan cangkul. Kendala selanjutnya adalah memerlukan kompetensi keahlian tertentu. Dalam mengoperasikan alsintan, dibutuhkan pengetahuan tertentu yang harus dipelajari, seperti cara mengoperasikan alat, cara perawatan, dan lain-lain. Dan kendala yang terakhir adalah pada topografi lahan. Topografi lahan yang ekstrim seperti curam dengan kemiringan lahan lebih dari 45%, sistem tersering, dan lain-lain dapat menyebabkan sulitnya akses mesin terhadap lahan, sehingga salah satu kendala dan pemanfaatannya adalah terkendala topografi lahan. Topik bahasan selanjutnya adalah tahapan pengolahan lahan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada petani, yaitu Bapak Tasim, didapatkan informasi mengenai tahapan pengolahan lahan yang dilakukan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penyemprotan herbisida. Kegiatan ini bertujuan untuk membunuh gulma yang tumbuh secara liar di lahan. Tumbuhnya gulma dapat menghambat proses pengolahan lahan baik menggunakan mesin maupun secara manual. Langkah selanjutnya adalah kegiatan pengolahan lahan. Kegiatan ini bertujuan untuk membongkar atau membalikan tanah agar tanah menjadi lebih gembur
dan sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Kegiatan selanjutnya adalah pemupukan dan pengapuran. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah unsur hara pada tanah, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki ekosistem tanah, memperbaiki pH tanah, dan lain-lain. Kegiatan yang terakhir adalah pembentukan bedengan. Bedengan yang dibuat disesuaikan dengan arah kontur lahan. Hal ini merupakan salah satu tindakan konservasi untuk mencegah bedengan dari terjadinya erosi oleh angin dan air hujan. Adapun ukuran dari bedengan umumnya, tinggi bedengan berkisar antara 20 sampai 30 cm dengan lebar bedengan 100 sampai 120 cm. Panjang bedengan disesuaikan dengan lahan yang tersedia dan lebar parit antar bedengan berkisar antara 30 sampai 60 cm. Topik bahasan selanjutnya adalah analisa biaya pengolahan lahan. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan data sebagai berikut. Nama pemilik adalah Bapak Tasim dengan luasan lahan 46 bata atau 782 meter persegi. Komoditas yang ditanam adalah cabai dengan lokasi usaha berada di Desa Naluk, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Untuk biaya penyusutan dari hand sprayer dan cangkul total adalah 23.300 dengan masing-masing biaya penyusutan yaitu 10.800 dan 22.500. Perbandingan antara analisa biaya pengolahan lahan secara manual dan secara mekanik dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa untuk pengolahan lahan konservasi dengan menggunakan mekanisasi, total biaya yang dikeluarkan adalah Rp898.300. Sedangkan untuk pengolahan lahan konservasi secara manual, total biaya yang dikeluarkan adalah Rp1.083.300. Biaya pengolahan lahan secara manual lebih mahal daripada pengolahan lahan secara mekanisasi dengan selisih biaya sebesar Rp185.000. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.